Baraja Basilek, belajar ilmu bela diri silat. Meskipun tak ada catatan pasti tentang sejak kapannya orang Minangkabau belajar silat, yang jelas dari beberapa literatur dijelaskan, olahraga silat merupakan seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kenapa? Karena masyarakat Minangkabau bisa dikatakan juga memiliki tabiat yang suka merantau semenjak beratus-ratus tahun yang lampau. Jadi sangat wajar, jika setiap anak nagari di Sumatera Barat belajar silat sebagai salah satu modal sebelum pergi merantau. Maksudnya, setiap anak nagari Minang yang akan merantau, tentu harus punya bekal untuk menjaga diri. Kemudian, belajar silat untuk pertahanan nagari terhadap ancaman dari pihak luar. Namun sangat disayangkan data ilmiah tentang asal-muasal silat tersebut tak punya catatan ilmiah juga. Bahkan, katanya, tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau misalnya, menjelaskan silat silek diciptakan oleh Datuk Suri di Raja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Marapi pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Begitu juga dengan cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande, yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Setiap daerah umumnya memiliki tokoh persilatan pendekar, yang dibanggakan. Misalnya Prabu Siliwangi sebagai tokoh pencak silat Sunda Pajajaran, Hang Tuah Panglima Malaka, Gajah Mada Mahapati Majapahit butuh rujukan, dan Si Pitung dari Betawi. Secara historis, perkembangan bela diri silat mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu pencak silat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia, pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya. Misalnya kesenian tari randai yang tak lain adalah gerakan silek Minangkabau kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan acara adat Minangkabau. Sama juga halnya dengan prosesi pernikahan adat Betawi, yang juga terdapat tradisi palang pintu. Maksudnya, peragaan silat Betawi yang dikemas dalam sebuah sandiwara kecil. Bahkan, acara tersebut biasanya digelar sebelum akad nikah, yaitu sebuah drama kecil yang menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita dihadang oleh jawara pendekar kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati kepada pengantin wanita. Maka terjadilah pertarungan silat di tengah jalan antara jawara-jawara penghadang dengan pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal pengantin pria. Jadi secara fungsinya silat dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai 1. Panjago diri, pembelaan diri dari serangan musuh, dan kedua parikpaga dalam nagari, sistem pertahanan negeri. Untuk dua alasan ini, maka masyarakat Minangkabau pada tempo dahulunya perlu memiliki sistem pertahanan yang baik untuk mempertahankan diri dan negerinya dari ancaman musuh.